Hai, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Sepian Muda. Wah, masuk di jam-jam rawan untuk kamu yang punya aplikasi dating apps gitu ya. Awas terjebak oleh fenomena gitu ya. Foto-foto yang ternyata tidak seindah realitanya. Yang biasanya kalau misal hobi untuk ngedit gitu ya, yang namanya rambutnya di glowingin, hidung dimancungin, hati-hati, bisa jadi itu adalah salah satu modus dari jebakan catfishing. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Kak Daniar Dara. Waalaikumsalam. Oke. Ini kita udah seuzon aja siang-siang ini, Nisa. Bukan seudon, preventif gitu loh, Kak. Betul. Iya, bagus bahasanya nih. Pasti bahasa kita harus agak sedikit dijernihkan dari segala macam huru-hara gitu ya. Betul. Oke. Yes. Nah, mungkin nih udah yang suka hobi banget untuk nonton kan, Nisa juga pernah nonton nih salah satu reality show ya Kak ya. Ini juga mengupas tuntas tentang fenomena catfishing, di mana nih para pelakunya suka menebar informasi palsu untuk tadi menggiring gitu ya sang korban, entah untuk tujuan penipuan atau mungkin tindakan-tindakan negatif lainnya. Tapi kita mau kenalan dulu ya tentang yang namanya catfishing. Apakah ini termasuk lalapan lele gitu ya? Catfish kan lele gitu. Gimana nih Kak? Kenapa ya? Iya. Padahal lele kan enak ya, Nah, Nis. itu dia. Kan dia kasihan ya, harus di kambing hitamkan, lele hitamkan lah berarti Nah, ya. lele hitamkan. Gitu. Betul. Lele hitamkan. Awal mulanya kenapa aku nggak tahu sih kenapa menggunakan ikan lele ya. Cuman catfishing itu perbuatan yang memang tujuannya adalah memasukkan identitas gitu ya. Memasukkan identitas dan bertujuan untuk menipu orang lain. Kalau misalkan kita tadi deh ngedit hidung sedikit, ngedit mata dikit, ngedit pipi dikit, tapi kalau tujuan kita bukan buat menipu ya, berarti bukan ada tujuan negatif di situ, ya nggak apa-apa. Mungkin itu sebagai boost your confidence atau self-image yang positif misalkan, it's okay, asalkan itu tidak merugikan orang lain. Tapi kalau di catfishing, dia udah menipu identitasnya sendiri, kemudian dia melakukan itu dengan tujuan untuk menipu orang lain, gitu. Oke, berarti sudah ada tujuan-tujuan tertentu gitu ya untuk menggiring sang korban untuk tadi bisa memuluskan jalan pintas menuju Roma untuk ngambil isi rekeningnya untuk menguras gitu ya. Kenapa nggak sumur aja sih yang dikuraskan lebih berguna ya? Di rumahku aja. Di rumahku udah nggak ada sumur. Udah modern ya, kolam renang adanya ya. Oke. Nah, Kak Daniar Dara, kayaknya di era-era 90-an gitu ya, masih 2000-an awal, kayaknya fenomena catfishing ini agak sering tidak terblow up di media sosial. Tapi makin ke sini, semenjak ada kasusnya si Tinder swindler, makin rame eta pelakunya gitu kan. Nah, kira-kira Kak Daniar Dara bisa nggak sih dikasih tahu gitu ya, apa aja sih faktor-faktor yang mendukung banyak sekali pelaku catfishing gitu di media sosial tentunya ya gitu. Yes, pertama pasti sekarang ranah media sosial. Ranah media sosial itu kalau dibandingin tahun 90-an ya, kalau tahun 90-an apa sih media sosial gitu? Pager Kak. Facebook juga belum ada. Iya benar. Kita komunikasi sama orang aja kayaknya masih terbatas banget. Baru-baru mau nipu lewat situ gitu ya. Kita mau ngobrol sama orang yang dikenal aja kayaknya masih terbatas gitu. Apalagi berniat untuk menipu orang lewat situ. Jadi kayaknya memang agak sulit sarana dan prasarannya di masa itu. Kenapa sekarang lebih banyak? Karena sarananya sekarang nih silakan pilih mau lewat yang mana, ibaratnya kayak gitu. Karena banyak banget yang bisa dipakai gitu kan. Kalau dulu mungkin di era-era waktu aku zaman sekolah, mungkin waktu Facebook lagi hits banget, banyak banget tuh yang ketemu orang lewat Facebook, terus akhirnya sampai diajak pacaran lah segala macam ya, ternyata emang nipu kayak gitu kan. Itu kan emang udah mulai tuh. Tapi kalau sekarang udah mulai banyak banget. Apalagi sekarang kita punya dating app ya nih. Dating app ini memang nih tempatnya deh. Silahkan mau dipakai untuk mau kenalan kayak gimana. Apalagi yang lebih intim ya kalau dating app. Sehingga komunikasinya mungkin si pelaku catfishing ini akhirnya untuk mau menipu tuh gak akan diketahui oleh banyak orang. Misalkan kalau kita bandingin deh kalau platform media sosial yang harus dipublish gitu ya.
dengan harus punya follower sekian kan dia mungkin agak berhati-hati untuk menipu dirinya gitu kan, atau membuat identitas yang palsu tentang dirinya karena mungkin risiko akan ketahuannya akan lebih besar. Tapi kalau sekarang semakin dipersempit dengan adanya dating app yang satu akun memang fungsinya dilihat oleh satu orang atau sekian orang yang mungkin kalau dibandingin dengan platform yang lain tuh cakupan pemiliknya atau segmentasinya tuh lebih sempit kan. Jadi semakin terbuka lebar lah kesempatan ini. Itu dari eksternal ya, sarananya ada. Tapi kalau dari internal nih faktornya bisa macam-macam ya. Kita bisa melihat dari mungkinkah ada insecurity di situ, atau mungkinkah secara kriminalitas kalau emang dia menipu mau mengambil sejumlah uang, berarti bagaimana dia mengelola keuangannya misalkan dan segala macam gitu kan. Berarti gapnya antara pendapatan dan pengeluaran terlalu jauh nih, sehingga dia seolah-olah menghalalkan segala cara misalkan kayak gitu. Itu beberapa faktor yang mungkin menjadi pengaruh kenapa sekarang catfishing jadi banyak banget di dunia ini. Oke, berarti kan memang sekarang nih segala sarananya dari segala penjuru arah gitu ya, dari barat, utara, timur, selatan ya kan, ini semuanya ada gitu ya. Dan tinggal pilih mau pakai yang mana. Kalau niat nipu. Betul, gitu. betul. Kalau zaman dulu boro-boro pilihnya cuma kartu pos ya kan, kemudian apalagi di Tamagotchi ya kan, nggak mungkin dong nipu pakai Tamagotchi supaya mudah ya. Kalau sekarang kayaknya transfer uang aja sulit kan. Dulu. Betul. Kalau mau ngambil duit ya harus maling ke rumahnya kan gitu ya. Maksudnya ya bukan ngajarin ya, maksudnya kayak sarannya nggak segampang itu gitu kalau kita mau menipu. Betul. Masanya kita mau nipu pakai merpati pos kan effort banget. Harus ngelatih merpatinya dulu kan untuk nipu, nggak bisa. Kalau sekarang sulit. Sekarang tadi itu yang namanya kebebasan untuk berekspresi, memakai media apapun, filter edit di mana-mana aja gitu ya. Jadi itu tadi bisa istilahnya menyemarakan gitu ya kemeriahan catfishing ini supaya mudah ya. Ya, Oke. Setuju. Sip. Nah, tadi kan Kak Daniar Dara juga menginformasikan ya bahwa bisa jadi nih para pelaku catfishing sebagai muda bisa merasakan insecurity, kesepian, dan mungkin juga sulit menjalin hubungan sosial. Nah, apakah teman-teman yang istilahnya menyandang status sebagai extrovert sebagai muda ini bisa dikategorikan pelaku catfishing juga nih? Karena kalau misal kita bilang insecurity, kesepian, sulit menjalin hubungan sosial, kayak cenderung tertutup ya pelaku catfishing ini ya Kak Daniar Dara ya? Sebenarnya tergantung kepribadiannya apa sih. Tapi lebih ke misalkan tadi kategori self esteemnya ya, dia merasa insecure atau dia merasa self esteemnya rendah. Sebenarnya itu bisa mengenai siapapun, baik introvert maupun extrovert. Atau misalkan kecemasan sosial nih mungkin yang agak berbeda di introvert ataupun extrovert. Kalau anak-anak extrovert mungkin agak risiko untuk mengalami kecemasan sosialnya mungkin agak lebih rendah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nih kalau anak-anak ekstrovert tuh ternyata kesepian misalkan. Bisa jadi juga gitu. Tapi manifestasinya dia kesepiannya ini dilakukan dengan cara yang nggak sehat misalkan. Bisa jadi juga. Jadi sebenarnya nggak tergantung kepribadiannya. Cuman kalau kita mau melihat lebih dalam aspek-aspek self-esteem-nya, bagaimana dia kesepiannya yang kadang-kadang berpengaruh. Terus yang paling sering tadi financial gain ya, karena misalkan tujuannya kan buat nipu. Kadang-kadang kalau sekarang nipu tuh ya buat dapet duit ya gitu kan. Jadi kalau misalkan yang paling faktornya adalah mereka nggak punya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik sih pasti, dan gapnya terlalu jauh antara pengeluaran dan pendapatannya gitu, sehingga akhirnya mereka kan menghalalkan segala cara untuk dapat. Atau ada juga nih, ternyata orang-orang yang catfishing itu suka dengan sense of controlling-nya. Jadi mereka merasa punya power kan, ketika mereka bisa mengkontrol apa yang mereka selama ini mungkin nggak punya kontrol di situ. Kayak misalkan ketika kita mengelabui korban itu kan seru ya, challenging gitu, adrenaline rush lah bagi si catfisher ini. Karena mereka ngerasa kalau mereka tuh bisa set kayak lele gitu kali ya. Jadi bisa jadi gitu. Ya gitu, senang dengan wah abis ini gini nih, wah abis ini aku bisa kayak gini nih ke dia gitu. Jadi kayak ada rasa-rasa controllingnya tuh mereka suka menikmati di situ.
Baiklah, Gitu. jadi mungkin yang dicari adalah adrenalinnya tadi gitu ya kan, self controlnya supaya mudah. Tapi once Ya, again, betul. kalau misal pengen berwisata adrenalin, mending kamu bungee jumping ya kan, atau mungkin Ya, skydiving betul. gitu, terjun Jangan payung. ngambil duit orang, ya kan? Nah. Jangan nipu-nipu orang. Betul, jatuhnya nanti nginepnya di hutan Prodeo nanti ya kan, bahaya supaya mudah. Jadi hati-hati jangan sampai kamu terjungkal akibat kemodusan dari para pelaku catfishing. Dan yang pasti Kak Daniar Dara Fainsya bakal kasih kamu wejangan-wejangan cinta adik-adik gitu ya, supaya kita tidak terjerembab jadi korban. Adik-adik. Ayo, dengarkan senior-senior ini. Cukup senior saja yang merasakan, adik-adik jangan gitu ya. Oke, Kak Dan. Nah, apa aja sih yang bisa kita berikan kalau misal kita berikan contoh gitu ya, perilaku catfishing? Apa aja tuh untuk contoh-contoh perilakunya? Biasanya sih yang pasti mereka identitasnya palsu. Oke. Ya jelas ya gitu. Tapi mungkin agak mengetahuinya mungkin agak sedikit terlambat gitu ya kalau misalkan kayak gitu. Okay. Terus biasanya tuh mereka kasih foto yang sempurna banget gitu. Nggak ada jerawat satu pun gitu ya. Maksudnya kayak is that real gitu, kayak ada orang kayak begini gitu. Tuh mungkin yang ini bukan berarti terus orang cakep tuh pasti nipu ya. Jangan kita akhirnya nggak percaya ada orang cakep lagi. Benar. Ada orang cakep, ada kok gitu. Biasanya. Tapi pokoknya begini deh. Biasanya seperti itu. Terus misalkan yang paling gampang juga tuh kadang-kadang ceritanya nggak konsisten. Oh, oke. Jadi dia waktu itu kapan hari dia ceritanya begini, terus begini besok lagi ceritanya begini, misalkan kayak gitu-gitu kan. Jadi agak-agak membingungkan lah karena ceritanya nggak konsisten. Terus habis itu nggak mau ketemu. Oh, oke. Sulit gitu diajak kopdar, sulit gitu ya. Jadi berbelit-belit lah. Kalau mau ketemu ada aja alasannya. Gitu atau kan. mungkin nggak mau video call. Nah, bisa jadi. Ya, bisa jadi kayak gitu kan. Jadi kan kita kayak emang kalau video call apa susahnya dan segala macam. Jadi kita perlu agak skeptis lah ketika kayak gitu. Terus misalkan kita lihat sosmednya. Kalau aku mendengar cerita dari klien-klienku adalah biasanya alurnya setelah dari dating app tuh mereka akan masuk ke sosmed. Nanti dari sosmed kalau udah aman nih baru masuk ke WA. Biasanya kayak gitu kan. Oh, alurnya di gitu. Sosmednya ini, biasanya di sosmednya ini kok nggak ada teman-temannya yang asik-asik komen gitu. Kayak nggak punya temen deh gitu. Maksudnya kayaknya kan biasanya kan kalau kita posting pasti ada teman kita yang komen lah atau apa gitu ya nih. Tapi ini tuh bener-bener kayak kok mungkin minim interaksi banget lah di sosial medianya dia, sehingga kan agak boleh ya kita menaruh skeptis lagi di situ untuk lebih berhati-hati. Nah biasanya yang dilakukan sih itu untuk membuat orang mudah percaya dengan dia. Gitu. Oke. Nah, ini kelihatan banget ya, karena kan sekarang ini yang namanya kita bisa banget punya ribuan akun gitu ya di media sosial, entah second account ya kan, akun ketiga, keempat, dan sejuta lainnya supaya mudah. Jadi patut waspada kalau misal ada tindak tanduk curigation nih gitu ya, identitasnya palsu, bisa jadi fotonya sempurna banget, bahkan ngalahin para artis-artis Korea gitu ya, saking mulusnya, lalat aja langsung licin tuh kepleset ya kan fotonya supaya mudah ya. Dan ceritanya di custom nih, alias gonta-ganti sesuka hatinya dia juga. Dan bahaya kalau misal dia sudah ribet mau diajakin ketemuan atau mungkin video call, sebentar aja dia mulai ribet. Dan yang pastinya kita bisa juga cek ya kan, alias background check lewat media sosialnya. Oke. Nah, kalau tanda-tandanya nih Kak, misalnya gitu ya, dia video call mau benar ada orangnya, berarti kan bukan fiktif gitu kan. Kemudian kita sudah cek segala macamnya aman nih, tapi kita ternyata digiring nih untuk istilahnya untuk kemodus penipuan. Nah, tanda-tandanya nih Kak Daniar, kalau kita ternyata masuk juga gitu ya ke dalam lubang buaya si catfishing ini gitu. Ketika kita cek ternyata orangnya ada real, tampangnya juga asli. Nah, apalagi nih Kak? Kayak misalkan si Tinder Swindler itu ya. Jadi kan itu juga dia sangat-sangat kelihatan real banget kan, ya, karena betul. dia sampai terbang. Maksudnya modalnya ada lah ya gitu, nipunya tuh pakai modal gitu. Bener. Kan. Maksudnya dia sampai bikin ada teman-temannya yang seolah-olah memang membuat dia ada. Tindakannya yang bisa kita lakukan adalah dari kitanya sebenarnya.
Jadi ketika misalkan dia udah minta kita melakukan sesuatu, baik itu uang atau hal-hal yang udah berbahaya buat diri kita, itu yang kita harus stop. Karena itu adalah tanda, wah dia siapa nih, kita belum sejauh itu, kenapa aku harus melakukan hal tersebut, apapun itu ya konteksnya gitu. Jadi itu yang menurutku kontrolnya harus lebih banyak di kita sebenarnya. Dan selalu sediakan ruang untuk skeptis gitu. Karena sesempurna apapun selama kita nggak mengenal dia dari dia kecil gitu kan, kita pasti benar-benar untuk percaya 100% sama orang kan kayaknya agak sulit ya Nis gitu. Apalagi kalau orang yang punya trust issue gitu. Nah, jadilah kita sebagai orang yang tidak mudah percaya dengan orang lain dan selalu berikan ruang skeptis. Jadi menurutku balik-balik lagi sih, kita yang memang benar-benar harus lebih punya kontrol yang lebih ya. Untuk tidak memberikan, untuk tidak melakukan apapun yang memang di luar dan membahayakan diri kita. Misalkan manajemen uang lah, misalkan melakukan sesuatu yang di luar batas. Nah, kayak gitu yang kita harus yang lebih kontrol sebenarnya. Oke, hati-hati ya kan. Dalam artian ketika sudah mulai minta tolong gitu ya, tolong dong minta ditransferin uang makan, bayarin bengkel, atau mungkin tolong dong aku butuh uang nih untuk renovasi atap kosan. Nah hati-hati gitu supaya mudahnya, jangan-jangan dia mulai menggiring kita untuk ke penipuan dengan jumlah uang lebih besar. Awalnya mungkin minta isiin pulsa gitu ya Kak ya, yang kecil-kecil dulu. Ternyata Mama minta pulsa ya. Nah, meminta pulsa kan ini ayang minta pulsa ternyata ya. Ujung-ujungnya minta dibayarin kreditan mobilnya, bahaya juga biar muda. Oke, nah Kak, ternyata nih ada gitu ya artikel yang Nisa kutip dari freshwinjkt.com. Fenomena catfishing adalah bukti kurangnya empowering society mengenai literasi digital. Nah, apakah betul? Apa iya gitu Kak? Mungkin ya. Menurutku sih sangat masuk ya. Kenapa? Karena ketika orang akhirnya bisa lebih tahu, bisa lebih paham bahwa digital ini it's not real life, mungkin mereka akan bisa lebih menaruh seadanya gitu. Karena kayak apa ya? Apakah itu termasuk literasi? Tapi menurutku ketika memang orang menggunakan digital, menggunakan literasi digital sebagai bagaimana fungsi awalnya gitu kan, mereka tidak akan menggunakan itu di luar fungsinya gitu loh. Sehingga mereka menggunakan digital itu sebagai platform yang memang membantu mereka untuk hal-hal yang lebih positif, justru tidak menggunakan untuk hal-hal yang lebih negatif. Kayak misalkan judi online deh gitu. Itu kan juga, maksudnya judi nyata tuh nggak boleh loh, tapi judi online buktinya boleh, kayak gitu kan. Oke. Itu kan seharusnya online ini atau platform digital ini bukan hal yang bisa kita gunakan, manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang nggak boleh sebenarnya di dunia nyata gitu kan. Tapi kalau kita nggak paham dengan konsep itu, dengan pemahaman fungsi digital yang lebih luas, maka orang akan ya gampang-gampang aja. Dan satu kekuatannya si catfish atau misalkan kayak judi online gitu ya, mereka tuh ngena si emotional attachment ke kita gitu loh. Jadi nggak cuman ranah maksudnya nggak cuman ranah di literasi kita yang kurang aja nih, terus kita benerin nih literasi digital gitu. Tapi kalau misalkan si pelaku-pelaku ini masih bisa nyasar ke titik kerentanan kita, vulnerability kita kayak gimana, terus nyasar ke ranah-ranah emosional yang emang bisa nih dijebak di sini, kena-kena aja sebenarnya. Jadi emang kita yang harus punya benteng gitu ya, maksudnya kayak self concept kita tuh harus kuat dulu untuk tahu bahwa aku melakukan ini untuk apa, aku mau menggunakan ini untuk apa, aku tahu boundaries atau batasan sebagaimana seharusnya aku berhubungan dengan orang lain, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu kan simpel sebenarnya, tapi nggak semua orang paham dengan itu gitu. Oke, jadi jangan langsung ke bawah baper nih, semisal para pelaku catfishing sebelum menguras istilahnya rekening kamu dikasih, ayolah cantik transfer dong, dikasih emoji hati mungkin ya kan, dikirimin emoji bunga mawar, langsung lulu gitu kan. Hati-hati sayangku, jangan jadi korban catfishing ya. Oke, terakhir nih Kak Daniardara, apa yang wajib harus kita lakukan, terutama nih untuk para adik-adik gitu ya, yang sekarang lagi penasaran banget untuk berseluncur di dating apps, takutnya malah jadi korban-korban catfishing. Silakan jurus sakti terjitunya Kak Daniardara. Jurus terjitunya adalah jangan jadikan dating apps sebagai pelampiasan adik-adik. Adik-adik, baik kakak-kakak. Jadi gini adik-adik. Kalau misalkan kita nih, Nisa dan juga sebagai muda, kadang-kadang kalau kita habis putus misalkan atau kita lagi kesepian, itu kan emang kadang kita pengen ya secara impulsif
impulsif tuh kita pengen cari seseorang atau cari komunitas atau cari orang baru lah intinya. Cari komunitas banyak kita, ya. Gitu kan. Cari komunitas jadi banyak ya. Iya. Tapi kayaknya mending cari komunitas deh daripada cari dating app gitu. Oh iya, Karena benar-benar. kalau emosinya jadi nggak stabil dan akhirnya gini, kalau kita tuh melakukan suatu hal, coping mekanisme kita terhadap satu masalah yang sedang kita hadapi itu nggak nyambung, karena kita hanya melampiaskan aja, itu tuh rentan banget kita penyelesaian masalahnya nggak sehat. Oke. Gitu kan, kayak misalkan tadi kita kesepian terus nanti kita main dating app, terus seolah-olah nanti kita dibuat kalau kita tuh nggak akan bisa hidup tanpa si dating app ini, karena orang-orang di sinilah yang akan membuat kita tuh tetap hidup karena mereka yang selalu menemani kita. Misalnya kayak gitu, padahal kan sebenarnya di real life-nya gitu, kita tuh emang harus terbiasa dengan kesepian, karena kan ya orang datang dan pergi, misalkan kita akan sangat mungkin ditinggal kapanpun, sehingga kita perlu membiasakan diri dengan yang namanya kesepian, misalkan kayak gitu. Tapi secara impulsif untuk nurutin si ego dan dorongan yang kita punya, terus kita kan pasti ingin melakukan sesuatu untuk itu ya. Nah, berhati-hatilah di situ. Jadi kalau misalkan mau cari dating app, tahu betul, mau pakai dating app gitu ya, tahu betul alasan kenapa kita mau pakai itu, supaya apa? Supaya ranah emosi yang tadi kita bahas jadi faktor penting, itu nggak dimainin sama si pelaku. Gitu, karena kita lagi baik-baik aja kok, gitu. Kamu mau menyasar aku kayak gimana pun juga aku nggak akan ngaruh. Oke. Terus sih, lagi-lagi dari kitanya ya, supaya Siap. kita punya benteng itu tadi. Nah, setuju banget sih Kak Daniardara, karena kan istilahnya gini, di dating apps ini kan miliaran orang dengan karakteristik yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda juga. Kita nggak bisa ngefilter hanya lewat chatting ya kan. Dalam artian kitanya harus cerdas, berliterasi juga, apalagi literasi digital. Dan tolong gitu ya, kalau misal masih anget-anget kuku, baru putus 3 jam yang lalu, jangan langsung berasa luncur di dating apps gitu ya. Nanti langsung galau dulu ya kan, dimaknai hubungan-hubungan yang sudah kemarin. Jangan langsung tergoda oleh si pria kumis tampan sebelah tadi ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Daniardara ya. Arigato, yes, thank you. Thank you Nisa dan juga Supaya Muda. Sampai ketemu di minggu depan. Pastinya. Jadi makin pintar Supaya Muda, biar kita tidak terjebak dari kemodusan para catfishing alias pelaku lalapan lele gitu ya di media sosial sejatinya. Enak dong kalau lalapan lele. Harusnya sih crispy gitu kan, tapi ternyata bikin hati kita berdarah, rekening jebol Kak Daniardara ya. Jadi langsung aja OTW ke warung lalapan lele yang sejatinya, kita langsung bisa untuk bijaksana untuk main dating apps atau mungkin media sosial lainnya. Thank you Kak Daniardara. Yes. See you di Tip Talk minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Salam.